Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita berjumpa kembali. Saya Setio Hajadewantoro akan kembali mengajak Anda untuk menggali nilai-nilai Pancasila, untuk memahami bagaimana makna dari setiap sila di dalam Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang simbolnya adalah rantai. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, jika sila pertama mengajak kita betul-betul memahami atau mengerti tentang realitas ketuhanan yang meliputi segalanya, yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang menjadi sumber dari energi hidup yang dilimpahkan kepada semua manusia, yang membuat kita bisa mengerti apapun bahasa kita untuk menyebutnya, sebetulnya realitas Tuhan tetaplah tunggal, tetaplah yang meliputi segalanya, tidak pernah berbeda. Ya. Sila kedua mengajak kita menyadari kesatuan dari umat manusia, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun status sosialnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, lagi-lagi, hal ini tidak akan bisa kita mengerti kalau kita tidak menjalankan hening cipta. Sebagaimana lewat hening cipta kita akan bisa menyadari realitas Tuhan yang sesungguhnya. Dengan hening cipta pula lah kita akan menyadari bagaimana manusia itu pada dasarnya punya esensi yang sama. Manusia bersumber kepada realitas Tuhan yang sama. Manusia di sanubarinya tetap ada tahta dari sang diri sejati yang sama. Bahwa setiap manusia itu dihidupi oleh energi hidup dari Tuhan yang sama. Bahwa setiap manusia itu sungguh-sungguh diberi kasih yang murni oleh Tuhan yang sama, dengan cara yang sama sekali tidak diskriminatif. Dengan hening cipta, kita akan juga mengerti bahwa kita, umat manusia dari berbagai bangsa, itu berpijak di tanah yang sama, hidup di planet yang sama, menghirup udara yang sama. Dan pada dasarnya kita ini juga minum dari air yang sama. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kesadaran ini kemudian mestinya terimplementasikan, terterapkan dalam sikap memuliakan sesama manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, untuk memahami bagaimana pentingnya hening cipta, bagaimana kemudian kita memahami juga pentingnya sila kedua Pancasila ini, mari kita lihat praktek kehidupan saat ini. Ya, kita menemukan banyak orang yang sangat serakah, yang tega mengorbankan orang lain. Kita melihat juga bagaimana banyak orang yang kemudian sangat egoistik. Apalagi kalau sudah punya jabatan, yang dipikirkan adalah kekayaan pribadi dan kekayaan keluarganya. Lupa akan misi agungnya untuk mensejahterakan banyak orang. Kita melihat atas nama perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, kita bisa menistakan pihak lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sikap yang tidak Pancasilais. Sikap yang tidak dilandaskan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua,
sesungguhnya mengarahkan kita pada sebuah sikap yang sangat ideal. Sikap humanisme universal. Atas dasar kesadaran bahwa kita adalah sesama manusia, atas dasar kesadaran bahwa kita sungguhnya punya esensi yang sama, bahwa kita punya sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama dan dinaungi oleh kasih murni yang sama, maka kita sepatutnya kemudian memuliakan manusia. Kita menghargai manusia dengan cara yang sepatutnya. Kita berlaku kepada setiap manusia dengan cara yang berkeadilan. Kita betul-betul hidup dalam keberadaban. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Lagi-lagi jawabannya tetap pada hening cipta. Karena dengan hening cipta yang benar, secara natural, secara otomatis kita akan tumbuh di sanubari ini kasih yang murni. Hanya dengan kasih murni yang kemudian mempengaruhi pikiran kita, kata-kata, dan tindakan kita, maka kita bisa bersikap secara adil dan beradab. Maka kita bisa memuliakan semua manusia tanpa peduli apa rasnya, apa sukunya, apa agamanya, apa status sosialnya. Kasih yang murnilah yang akan menciptakan pola hidup yang agung, yang luhur. Makanya saudara dan saudari yang saya kasihi, tanpa kita menghidupkan kembali tradisi hening cipta, Pancasila ini akan menjadi semacam hiasan di bibir karena tidak bisa dipraktekkan dengan nyata. Kita gampang kalau bicara tentang memuliakan manusia dan segala macam yang indah-indah. Tapi prakteknya itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak punya hati yang murni. Kalau kita jiwanya tidak konsisten dijernihkan. Kalau kita masih penuh dengan angkara murka. Kalau kita masih penuh dengan kesombongan. Kalau kita masih penuh dengan luka batin. Saudara dan saudari yang saya kasihi. Kalau kita bicara tentang bagaimana keadilan dan keberadaban ini menjadi karakter kita, tidak ada jalan lain kecuali kita kemudian harus menjernihkan jiwa raga kita lebih dahulu melalui laku hening cipta. Pancasila itu hanya akan betul-betul terterapkan oleh mereka yang hatinya telah dimurnikan oleh kekuatan ilahi, yang itu pasti akan bangkit saat kita melakukan hening cipta. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, kesadaran akan kemanusiaan ya, itu hanya akan bisa betul-betul bangkit kalau dilandasi oleh kesadaran ketuhanan yang benar. Jembatannya apa? Tadi sudah kita bahas ya. Hening cipta, sadar akan keterhubungan dengan sumber kasih murni, penuntun agung di dalam diri yang kita sebut juga sebagai diri sejati, yang merupakan pengejauhan Tuhan yang nyata dalam diri kita. Berikutnya dengan itu kita bisa mengalami yang namanya pemurnian jiwa. Kita bisa hidup dengan kasih murni. Baru kemudian kita bisa bersikap yang adil dan beradab. Ya. Tanpa itu sekali lagi semuanya akan menjadi hiasan di bibir semata. Saudara dan saudari yang saya kasihi. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga bicara tentang bagaimana cara kita memperlakukan bumi ini. Saat ini banyak manusia melupakan dari mana dia hidup. Dia melupakan ibu bumi yang memberikan anugerahnya agar kita bisa menjalankan kehidupan di sini, di planet ini. Banyak orang menjadi sangat serakah, menghancurkan gunung, menghancurkan hutan, merusak tanah, menghancurkan sungai, danau, lautan. Kita sungguh-sungguh tidak punya kasih, tidak punya rasa hormat kepada tanah yang kita pijak. Nah, kalau kita menengok ke masa lalu,
saat kita hidup sebagai bangsa Majapahit, bangsa Sriwijaya, satu hal, pada masa itu kita ini sangat harmoni dengan alam. Kita hidup dengan sikap yang menghormati tanah, menghormati air, menghormati hutan, menghormati gunung, menghormati segala sumber dari kehidupan kita di sini di planet ini. Karena kita kemudian lupa akan Pancasila yang sesungguhnya. Kita rajin bicara tentang Pancasila, tapi kita kemudian praktek hidupnya sangat biadab. Ya. Kita sangat tega menghancurkan semua yang memang itu dia anggap bisa memberikan keuntungan kepada kita. Menghancurkan hutan, menghancurkan apapun. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sudah saatnya ada orang yang kemudian kembali waras. Kembali bisa menjadi teladan dari sikap yang mencerminkan prinsip agung kemanusiaan yang adil dan beradab. Kembali menjadi manusia yang berbudi luhur, menghormati, memuliakan sesama manusia, sekaligus bersikap yang harmoni kepada alam ini, kepada lingkungan. Yang membuat kemudian bersama-sama kita bisa mengalami hidup surgawi di tanah ini, di negeri ini, di planet ini. Sudah saatnya muncul para jiwa yang murni, yang bisa senantiasa menebarkan energi kasih murni itu melalui gerak pikirnya, kata-kata dan tindakannya. Yang dengan itu semua kita bisa menciptakan keajaiban untuk mengubah bangsa dan negara ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mengajak Anda semua untuk sungguh-sungguh menghayati Pancasila sebagai jalan spiritual bagi bangsa Nusantara. Dan pintu masuknya adalah kita bersama-sama mempraktekkan hening cipta. Kapanpun, dimanapun, berupayalah untuk meresapi aliran nafas yang natural. Menyadari kasih murni dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan tanpa diskriminasi. Menyadari kuasanya yang senantiasa melingkupi kita semua dimanapun kita berada. Dengan meniti jalan nafas itu juga kita menyadari sumber kasih murni di relung hati. Menyadari sumber tuntunan agung yang membawa keselamatan di relung hati. Ya. Dengan hening cipta kita bisa hidup dalam kesadaran ketuhanan, sekaligus kesadaran kemanusiaan yang universal. Mari, masih ada harapan. Kita pasti bisa melakukan ini semua. Dan kita menciptakan keajaiban. Mengubah Indonesia, membuatnya kembali menjadi jaya, menjadi agung kembali. Terima kasih. Merdeka.